Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging hewan sesembelihanmu itu tidak akan pernah bisa menggapai ridhone Gusti Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat, yang mampu menggapainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Jamaah Al-Ikhlas kajian ini namanya kajian apa? Derek mawon guys. Jamaah Al-Ikhlas wong kemarin kan kulhu gitu. Jamaah kulhu. Rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan pada kita minimal dua nikmat, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Si sempat terus mesti sehat, sing sehat terus mesti sempat. Insyaallah yang hadir minimal dua nikmat ini tidak kurang. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, yang diturunkan kepadanya kitab terbaik, melalui malaikat yang terbaik, di bulan terbaik, di malam yang terbaik, yang insya Allah diperuntukkan untuk umat yang terbaik. Meskipun kita umat yang terakhir, tetapi besok di akhirat kita menjadi umat yang pertama kali diperkenankan untuk dihisab dan menjadi umat yang pertama kali diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Jadi bersyukur besok di akhirat minimal buatan ngantri. Nek ngantri teng pom bensin niku Pak, boleh kalau milih-milih Pak. Ning pom bensin lho, ngantri 10 niku kemeng nggih mboten Pak. Nek teng akhirat kok ngantri berapa jamaah dari kaum Nabi ada Idris, Luhut, Soleh sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa kan. Tapi kita mboten. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yang kemarin sudah kita bahas gitu. Di antaranya kemarin kita membahas sunnah-sunnah berangkat menuju masjid. Di antaranya berwudu dari rumah. Sampun diamalkan apa derek? Alhamdulillah. Man tatahhara fi baitihi tsumma ila masajida lillahi min buyutillahi ta'ala. Siapa yang tatahhara, yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju rumahnya Allah, maka satu langkah kaki baginya satu pahala, satu langkah kaki yang lain menghapus satu dosa dan akan diangkat derajatnya. Ya alhamdulillah nek sampun diamalke. Nek batal teng dalan pripun nggih wudu malih. Mboten sah kondur mboten napa-napa mangke wudune di masjid. Kita juga sudah membahas kemarin banyak sekali. Di antaranya kita refleksi dulu biar tidak lupa. Adalah ketika berangkat ke masjid disunahkan untuk tidak tergesa-gesa.
gesah. Naik motor nggih mboten sah ngebut gitu. Nah niki nek insyaallah jamaah mriki mboten enten sik ngebut. Mboten enten nggih. Nggih. Kula niku nek 100 mboten ngebut to Ustaz. Oke, kemudian juga membaca doa. Membaca doa ketika keluar dari rumah. Kemudian disunahkan untuk fokus ketika memang kita mau mengerjakan ibadah wajib di masjid. Karena pahalanya napa kemarin? Kalau kita sudah wudu, kita mau ke masjid untuk ibadah, maka selesai wudu kita sudah dianggap kerja. Makanya tidak boleh lari-lari dan lain-lain. Kemudian disunahkan juga untuk tenang, tidak tergesa-gesa ketika sudah mendengar iqamah. Mboten sah lari-lari. Masuk masjid menggunakan kaki karena membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Terus kita masuk. Terus mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuk di sini. Yang 11, saya berikan nomor ya. Yang ke-11 kita masuk pada poin ketika mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid diutamakan. Shaf yang paling pertama niku pundi? Belakang atau depan? Depan. Nah, ini tadi masih banyak yang di belakang. Besok di depan. Oh, Ustadz ya tengah jam niku isin nih. Ya alhamdulillah karena kemarin kita sudah bahas seandainya kita diperlihatkan ganjaran lau ya'lamun nasu ma fi nida'in wa sofil awal. Sof awal ini nek Allah beritahukan pada kita, Pak, nek panjenengan sof awal niki lho ganjarane, kita akan berbuta. Panjenengan menehke kula alhamdulillah. Ning teng jamaah niki sof awal insyaallah gampil napa susah, Pak? Gampil. Yang kemarin luwih gampil malih wong pertemuan kemarin ming 1 soft gitu. Telat wis tetep soft pertama. Ning sakniki pun rebutan, ada yang kedua. Disunahkan adalah soft yang pertama. Lau ya'lamun nasu ma fi nitai wa sofil abal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan. 1. Muadzin, Pak. Kalau kita itu tahu ganjaran muadzin, Pak, rebutan, Pak, dadi muadzin itu. Oke. Nah niki, makanya rebutan mboten niki. Ah, repot niki. Nggih. Nah niki pahala sing mboten kathah sing ngertos. Dadi nek muadzin, ada muadzin itu istiqomah, Pak. Luar biasa. Dari muda biasanya sampai tua nggih ada. Terus istiqomah sing ra tau adzan biasanya ya ora tau. Podo-podo istiqomah. Nggih. Memang rebutan. Kalau kita tahu ganjaran pahalanya. Wasofil awal sof yang pertama, rebutan sof yang pertama. Kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara harus diundi, pasti mereka akan mengundinya. Muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 615, Muslim nomor 437. Kemudian di sini dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 676 dan Ibnu Majah nomor 1005 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamihi sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas sof-sof yang ada di sebelah kanan. Sof-sof yang ada di sebelah kanan imam maksudnya. Laras. Jadi nek imame teng mriki niku sing afdol niku kanan dulu napa kiri dulu? Kanan. Nggih. Ning ampun terus imamnya mriki terus sofe kanan tok, mriki sepi. Nggih. Imbang, kanan 1, kiri tambah 1. Tambah kanan 1, tambah kiri 1. Nggih. Kemudian di sini saya jelaskan kedudukan hadisnya. Di antaranya Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis ini apa? Hasan. Adapun ulama yang lain
Di antaranya Syekh Salim bin Eid Al-Hali mengatakan hadis ini dihukumi dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Saya cuma menyampaikan nggih. Jadi ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi minimal tadi motivasi. Kalau di soft yang pertama tidak ada perbedaan pendapat, insyaallah sahih nggih, muttafaqun alaih. Kemudian yang selanjutnya, ketika sholat kita berbicara soft dulu. Tidak boleh ada jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Wah, ini luar biasa Pak. Saya pernah membaca sebuah tesis niku ujian strata 2. Orang tesis niku nulisin apa Pak? Indahnya. Jadi saya lupa judulnya, tapi di dalamnya ada keindahan orang Islam niku dengan soft niki luar biasa Pak. Contoh, barangkali kalau panjenengan pekerjaannya berbeda, beda. Nggih, ada nek teng Budur napa niki? Nek teng kula iki mung bakul lombok ya Pak kula niki. Dadi teng mriki ada pegawai gitu, ada pejabat, ada pedagang, nggih. Apapun pekerjaan kita, latar belakang kita, ketika kita sudah dihadapkan dalam ibadah, tidak ada lagi kedudukan kita itu berbeda. Siapa yang datang duluan sok depan. Okay. Siapa yang hafal Qur'annya bagus, okay. Yang istiqomah, yang Islamnya lebih utama di belakang imam. Okay. Kedudukannya bagus. Kalau bahasakan bahkan dalam bacaan itu ibaratnya orang pegawai nggih. Kalau misal biasanya dadi guru seragame kaki, sing kene seragame kaki, kene seragame polisi. Kedudukannya sama di hadapan Allah, yang beda apa? Takwa. Di sekolah saya pernah buat kegiatan taraweh sekolahan. Niku sing ngimami salat, ada saya sama Pak Satpam kula. Sing ngimami kula kali saya. Kemudian sempat ada yang menanyakan, kok imami kok satpami? Nah, ini atasannya saya. Mangke jenengan pirsani mawon. Karena satpamnya itu hafal Quran 15 juz. Sing dimami nggih ada kepala sekolah, nggih. Ada bahkan waktu itu ada dari luar kita undang dari MUI juga, nggih. Kemudian ya intinya pejabat-pejabat belakang. Sing imami sinten, Pak? Tapi paling layak jadi ini keren Pak kalau kita bahasakan. Ibaratnya sing ngarep, tapi ini karena tarawih ya seragamnya APKP. Nek hari-hari biasa sing ngimami satpam bisa jadi makmumnya polisi Pak. Kalau di dunia kebalik mboten Pak. Oh ya tinggi polisi ini ketimbang satpam. Tapi di hadapan Allah bisa berbeda. Ini luar biasa. Poin di sini diantaranya adalah luruskan shaf. Nah ini Pak kula bagi menggarisbawahi. Tugasnya imam niku berat Pak. Ini Pak Imam nggih, tugasnya berat. Karena selain jadi imam tuntutan untuk bacaan dan lain-lain, tapi yang lebih utama mengenal jamaah. Okay. Imam yang kenal jamaah berani untuk menyuruh lurus dan rapatkan shaf. Nek ustaz ora tahu, niki bapake asmane sitene mboten ngertos kok. Toko-toko maksa ono rapatke shaf ono kadang sok riku. Okay. Nah, kenapa? Karena di dalam shaf yang kosong niku nanti akan digoda oleh syaitan. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala aqimus sufuf, luruskan shaf-shaf kalian, wahadu baina manakib, ratakan pundak-pundak kalian. Maksudnya sak baris, Pak. Nggih. Jadi yang jadi pokok utama niku ketika niki nggih gampang nggih, ada yang di belakang ini biar rata. Tidak boleh kok menggok maju mundur, tidak boleh. Wasudu kholal, dan isilah sof-sof yang kosong. Kalau ada sof yang kosong diisi, yang depan diisi. Okay. Kemudian waliyanu bi aiti ihwanikum, dan bersikap lemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Wala tadharu
furujati syaiton. Dan jangan biarkan ada yang kosong jarak itu, karena akan diisi oleh syaitan. Kalau dari tarjih Muhammadiyah sederhana Pak. Jadi diambilkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan sanadnya ini hasan. Abu Dawud nomor 666. Kalau fatwa tarjih Muhammadiyah, rakaat pertama niku sikile nempel Pak. Ini fatwa tarjih. Jadi begitu sawu sufakum fa inna taswiyata sufu fi min tamami shalah. Softnya diluruskan. Mboten nyun sewu, mboten manut sajadahe dhewe. Kadang nek mboten sajadah apik-apik niku nggih penak. Tapi yang soft di sebelahnya sok riko. Ajeng midak sajadah ini napa? Riko, gitu. Apalagi sing di sajadah apik niku orang terpandang, Pak. Nah, kados kula ngono nek arep ngidak lak pedhi to, Pak. Gitu. Tapi disuruh ngisi. Mboten manut sajadah dhewe. Rakaat pertama lurus rapat. Terus rakaat kedua tetap rapat, Pak. Tapi poinnya dijelaskan di sini, seandainya kita mengusahakan rapat, kok kakinya nggak ketemu, tapi tubuhnya sudah bersentuhan, niku sudah dianggap rapat. Contoh ngeten iki, contoh nggih. Nyuwun sewu. Nah, misal kula ngeten iki, rakaat pertama wis rapat atas dan bawah, fatwa tarjih. Di rakaat kedua, kula ajeng madosi nggen makmum sanese. Kok ora ketemu-ketemu? Misal nggih. Tapi selama sini sudah menyentuh, kita kan sudah rapat kan, Pak. Sini sudah sing isor ora ketemu tapi atas sudah rapat. Enggak usah dicari lagi, enggak apa-apa. Gitu. Tapi rakaat kedua, 3, 4 dicari. Maksudnya dicari ini merapatkan lurus dan rapatkan softnya. Kalau sampingnya kosong, geser. Nggih. Yang sebelah kanan merapat ke kiri. Sini rapatnya mriki. Senternya di imam, nggih. Yang sini rapatnya mriki. Ampun sik mriki merapat mriko, sing mriki merapat mriko, bolong Pak mriki. Jadi yang setengah sana ke sini, yang setengah sana ke sini. Seperti itu. Dan kalau kosong, ada yang kosong nanti diisi oleh syaitan. Nanti kita bahas untuk beberapa penjelasan hadisnya. Waman wasala shaf wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, pasti Allah akan menyambungnya. Waman qata'a shaf qata'ahu Allah. Dan siapa yang memutuskan shaf, maka Allah pasti akan memutuskannya. Kemudian kita masuk pada bab ketika sholat, kadang di belakang itu ada satu orang sendiri. Pernah nih Pak? Jadi ajeng sholat, sofa yang depan penuh, yang belakang sendiri. Maka yang dilakukan apa Pak? Yang dilakukan yang di depan satu suruh mundur, satu mawon. Ini mboten sas danten. Satu aja mundur untuk menemani. Apakah ada dalilnya? Ada. Ini dalilnya kata Pak. Saya ambilkan beberapa. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari Wabisah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang di belakang shaf sendirian. Ketika sholat sendirian, Pak. Dari rakaat pertama. Maka beliau menyuruhnya agar mengulangi sholatnya. Jadi ini hadis niku tidak selalu qala Rasulullah, ngoten nggih. Hadis itu kan ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan. Ini termasuk yang kedua, perbuatan Nabi.
Nabi memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Hadisnya hasan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1003, dan hadis ini penguat hadis yang sebelumnya tadi. Dari riwayat yang lain, di sini dikatakan bahwasanya la salata munfarid khalfas shaf, tidak sempurna sholat seorang yang sendirian di belakang shaf. Maksudnya shaf belakang, paling belakang sendirian. Tapi poinnya di sini sendiriannya adalah dari rakaat pertama, dari takbiratul ihram. Nek panjenengan ngimami kok di depan ini penuh nggih. Terus begitu mulai, terus satu rakaat ada makmum yang telat, terus ikut belakang sendiri nggak apa-apa. Ngoten nggih. Ini poinnya adalah dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Karena kadang nih softnya banyak, imam itu sok nggak melihat yang belakang. Oke. Ada hadis yang dhaif, hadisnya dhaif. Dari At-Tabrani nomor bab 22 nomor 145. Ini hadisnya dhaif nggih Pak. Ini sudah saya sampaikan. Di sini dikatakan bahwasannya ada perintah untuk menarik orang yang di belakang untuk maju ke depan. Tapi niki hadisnya apa? Dhaif. Dipaksa kan maju. Nek sofe pun kebak ribu. Tapi ini hadisnya dhaif. Faedah hadis. Nah, saya ambilkan faedahnya ini pendapat dari para ulama, bukan dari saya pribadi ini. Kalau niku sinten. Yang pertama, sholatnya sah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Di sini disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian pendapat yang kedua, sholatnya tidak sah oleh beberapa mazhab. Di antaranya ada Imam Malik menyatakan, dan juga Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad menyatakan sholat orang tersebut tidak sah. Kemudian yang ketiga, sholatnya tidak sah jika yang depan masih ada yang kosong, tapi dia malah milih di belakang. Ada 3 pendapat. Di antaranya di sini yang nomor 3 disampaikan oleh beliau Syekh Ibnul Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Nek depan ada kosong baru nggak sah. Tapi kalau depan sudah penuh, sholatnya tetap sah. Itu menurut pendapat yang ketiga. Monggo panjenengan badhe nderek sing putih. Nek saya tetap mengambil para jumhur ulama yang mengatakan tetap sah. Tetapi kenapa kok seakan-akan ini yang penting sekali? Hubungannya dengan hadis yang pertama tadi. Orang yang sholat di belakang sendirian, ini dia berpotensi sekali untuk digoda oleh syaitan. Jadi ibarat, ini mengibarat nggih, kalau kiaske, ibarat domba, itu bergelombor, ada satu domba sendirian, Pak. Nah, tentu harimau nyaplok sing sendirian itu. Kalau di soft yang banyak orang aja ada kosongnya, Nabi suruh untuk rata. Hanya ada kosongnya, ada diisi syaitan. Gimana kalau dia sholatnya sendirian? Kemudian soft yang selanjutnya, kemarin sudah kita bahas, kalau ibu-ibu, kalau ada sutrohnya, maka soft yang paling afdol untuk ibu-ibu yang paling depan. Kalau tidak ada sutrohnya, misal ibu-ibu boleh sholat teng mriki nggih, bapak-bapak di sini, ruangannya hanya ini, tidak ada sutroh pembatasnya, maka soft yang paling afdol untuk ibu-ibu di belakang. Oke. Kalau di lantai 2 itu yang paling depan. Seperti itu sederhananya. Kemudian soft untuk anak-anak. Nah, ini soft untuk anak-anak. Penting saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita gandeng putra wayah kita. Kemarin sudah tak tegaskan betul. Seumpama kula panjenengan niki meninggal dunia, otomatis semua harta kita akan diwariskan ke anak-anak kita. Tetapi tidak dengan iman dan takwani panjenengan.
Iman takwa itu tidak terwariskan dengan sendirinya. Butuh jerih payah untuk mewariskan iman dan takwa. Oke. Ini kalau harta otomatis Pak diwariskan. Tapi kalau iman dan takwa, panjenengan imane wah bagusnya luar biasa, belum tentu anaknya sama. Maka tugas kita mewariskan. Gandeng putra wayah untuk meraksakan dari dini. Ya. Berangkat ke pengajian, kalau memang putra wayahnya kok ada waktu kosong diajak. Anak orang rumahnya pripun Ustaz, enggak apa-apa. Pembiasaan. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lama-lama bisa. Ini kalau nunggu hidayah ini kan repot. Enggak, itu hidayah kok. Kita ya mengusahakan, terutama untuk anak-anak kita. Maka softnya anak-anak di mana? Yang paling afdol niku softnya anak-anak adalah di belakang. Nanti dijejeri di samping-sampingnya ada yang sepuh, okay? Dipisah. Contoh niki bapak-bapak terus anak-anak, bapak-bapak terus anak. Niki kedah butuh kekompakan jamaah niki Pak. Kompakannya butuh. Yang kedua kalau pesen estu. Enten lare mlayu-mlayu teng masjid mboten sak diseneni, Pak. Kula riyen kurbani. Riyen kula kurbani, wah cilik wis seneng-seneni wae nang masjid. Nah, sing teng masjid ning kula dhewe piye? Teng masjid saya niku jan pol sepine. Ya. Sampai pernah pindah masjid, Pak kula. Karena diseneni wae. Wedi, Pak, cah cilik kok diseneni antuk wah wedi tenan. Nggih. Tapi pas itu masih kecil dan saya masih ingat betul. Kita bayangkan dengan kisahnya Nabi dengan cucunya beliau, dengan Hasan atau Husain, saya lupa. Antara salah satunya, Hasan atau Husain. Ketika Nabi ngimami sholat subuh, cucunya Nabi naik ke punggung. Nabi le sujud lama. Dalam riwayat itu sampai ada sahabat yang menyampaikan, ini sahabat betul, menyampaikan, saya khawatir ketika Nabi itu sujudnya lama. Artinya kan berpikiran gegek Nabi ya, sampai seperti itu. Artinya kan lama Pak. Begitu selesai sholat, Nabi menyampaikan tadi itu cucunya beliau, saya lupa Pak ini Hasan atau Husain salah satunya lah. Niku wayai beliau naik di atas punggungnya dan saya takut mengganggu kesenangannya. Maka saya tunggu dia selesai. Wah ini Nabi Pak adabnya luar biasa Pak. Diseneni nopo mboten? Dukani mboten? Mboten. Nggih. Kemarin kita juga sudah bahas sutrohnya kita makmum adalah imam. Sutrohnya semuanya adalah antara imam dengan sutrohnya. Kalau ada anak lari-lari di depan kita belum balik, sah nopo mboten salat kita? Sah. Justru seneng. Siapa yang mau melanjutkan sujud-sujud kita? Masjid Al-Ikhlas niki sinten sing ajeng nglanjutke nek kabeh dise nggih. Nek nyeneni iki gampang, sing angel iki ngerangkul. Maka soft yang paling bagus untuk anak-anak memang di belakang. Saya punya pengalaman di Serumbu, imami sholat tarawih. Itu di sana luar biasa Pak. Dan saya baru menemui di sana Dok. Di Serumbung itu ada program dari Ranting untuk sholat tarawih 3 tempat. Yang satu untuk jamaah sepuh di masjid utama. Terus untuk remaja ada di tempat khusus, untuk anak-anak dibangunkan musola. Ini sholat tarawih benten apa benten? Benten, nggih. Niku yang sepuh-sepuh kali sholat nggih dangu. Usuk niku, pol usuk. Yang anak-anak remaja niku kusuk lumayan panjang tapi enggak panjang banget. Okay. Dan imamnya rodok milenial. Eling imam iki yo sing rodok nyenengke. Kadang nek wong sepuh niku nek sing imame nadane warna-warna malah ra kusuk. Kadang kan karena nada niku selera. Nek anak muda kayak seneng-senenge seperti itu. Jadi imamnya seneng, butuh motivasi untuk berangkat sholat tarawih lagi. Itu anak muda. Nek sepuh kan mboten, Pak. Nggih, wis pokoke sholat tarawih.
Yang anak-anak kecil, wah sing imami anak-anak muda niku. Surate nggih kulhu. Kulhu, kulhu 11 rakaat ngoten seneng. Nggih. Dibuat gembira. Wah, rame Pak masjid itu. Hari-hari biasa niku masjidnya rame ini luar biasa. Di antara yang paling rame niku di Masjid Jumbleng At-Taqwa. Di sana pemudanya bagus. Bulan Ramadan itu yang sepuh nggak ada yang megang uang. Uangnya pasrah ke yang muda. Kegiatannya jalan. Bisa jadi kasih 10 menit nih. Ya kita lanjut. Kita masuk pada sunnah-sunnah adzan. Ini sunnah adzan. Berarti yang disunahkan adalah muadzinnya. Besok kita masuk di sunnah-sunnah orang yang mendengarkan. Gitu nggih? Satu yang ada. Syaratnya dulu Islam jelas. Kemudian tamyiz diterima pada hukum azan, mengetahui waktu, ya sudah bisa membedakan benar dan salah. Terus laki-laki ya niki. Nek ibu-ibu perempuan angsal azan apa mboten? Mboten. Nggih. Tapi nek iqomah beda, Pak. Iqomah boleh. Perempuan itu sebelum sholat jamaah iqomah dulu. Ibu-ibu kalau nggak ada bapak-bapak nggih, maka diiqomah dulu tapi iqomahnya pelan. Iqomahnya apa? Pelan. Dan ini bagian dari sunnah. Tapi iqomah nek azan enggak boleh. Hukum adzan pripun? Fardu kifayah. Kados salat jenazah. Fardu kifayah niku pripun Ustaz? Sudah masuk waktunya wajib semuanya adzan. Diwajibkan untuk semuanya. Tapi satu mengerjakan gugur bagi yang lain. Ini sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur. Contoh di sekolah sudah masuk waktu zuhur. Kok ra ono sing adzan? Sampai masuk asar. Semua laki-laki di sekolah itu berdosa. Tapi ketika satu sudah mengerjakan, gugur kewajiban untuk yang lain. Nah, niku fardu kifayah ngoten niku. Termasuk sholat jenazah, peratan jenazah. Itu juga fardu kifayah. Nek belas serano sing ngurusi dosa kabeh, sak RT, sak dusun mboten. Tapi begitu ada yang sudah ngurusi, mewakilkan, menyolatkan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Kemudian kalimat adzan berurutan. Ini wajib nggih, Pak. Tidak boleh terbalik. Nah, anak muda niku sok kebalik napa nih, Pak? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Niku sok ada sing kebalik. Kemudian masuk waktu jelas nggih. Kalau belum masuk waktu niku adzane sah napa mboten? Tidak sah. Maka tidak sah adzan muadzin yang belum masuk pada waktunya. Walaupun hanya setengah menit. Walaupun hanya setengah menit. Diwangsuli mboten? Diwangsuli adzane, Pak. Nggih. Contoh, iki sok ada sing. Nek sasi Ramadan payah nih. Setengah menit ini berarti ya poso sedina rasah lah ya repot. Oke. Jadi ketika belum masuk betul pada waktunya, kok sudah adzan dulu misal. Pernah di sekolah kejadian ketika asar itu jam 3:02, anak jam 3 sudah standby untuk adzan. Nah, itu kan adzannya sudah dapat separuh, Pak. Katakan sampai hayya 'alas shalah kan nggih. Pas begitu lafal hayya 'alas shalah ini wis masuk asar. Diulangi napa mboten? Diulangi. Nggih, karena yang awal belum masuk pada waktunya. Kemudian sunah-sunahnya. Nah, niki sunahe. Nek sing tadi wajib niku. Termasuk waktune, lafale dan lain. Sunah-sunah untuk muadzin nggih. Saya ulangi niki yang disunahkan untuk muadzin. Karena beda sunah-sunah muadzin dengan sunah-sunah mustamiknya. Dengan orang-orang yang mendengarkan hukumnya berbeda, sunnahnya juga berbeda. Yang pertama, menghadap kiblat, sunnah. Kemarin kita membahas sunnah niku untuk kita sempurnakan, bukan untuk kita hindari. Yang kedua, hendaknya muadzin suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Ustaz, nek muadzin kok belum wudu adzan sah mboten? Sah. Tapi sunnahnya tidak sempurna. Tapi nek sah, nek mboten komplit sunnahnya. Kemudian 3, adzan dilakukan sambil berdiri. Dilakukan sambil berdiri.
berdiri. Nek duduk nggih sama ning mboten sempurna. Ya ampun lah duduk. Saya belum pernah lihat juga ada duduk. Yang keempat, menoleh ke sebelah kanan ketika lafal hayya 'ala shalah dan ke sebelah kiri ketika lafal hayya 'alal falah. Oke. Jadi 'ala shalah hayya 'alas shalah sana. Hayya 'alal falah hayya 'alal falah sana. Kemudian melantunkan azan dengan tenang dan perlahan-lahan. Ampun tergesa-gesa. Kemudian yang keenam, mengulang 2 kalimat syahadat. Ada lafal asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammad Rasul. Pengulangan 2 kali ini, yang kedua ini sunnah Pak ternyata. Tapi ampun terus panjenengan longi setunggal nggih. Kula dereng nate ngrungokke niki. Seandainya kok lupa satu lafal, misal hayya ala syahadatnya nggih. Niku kurang satu, sah napa mboten adane sah. Tapi nek kebelenjat mboten sah, nek kewalik mboten sah. Nggih. Tapi ampun yuk dikurangi. Justru kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian sunnah mengucapkan as-sholatu khairum minan naum pada waktu napa? Subuh. Niku hukumnya sunnah. Nek kok lali mboten dilafalke misal gitu. Karena kan kadang muadzin ki ya sok lupa barang. Karena itu khusus subuh. Diulangi napa mboten adzane? Mboten sah. Karena sah. Niku hukumnya adalah sunnah. Kemudian diutamakan muadzin yang memiliki suara yang bagus, yang keras terutama. Kalau sekarang ada pengeras suara ya, suaranya yang disunahkan. Kemudian tidak salah dalam mengucapkan lafal-lafal adzan. Nah ini tidak salah. Yang pertama Allahu Akbar. Niku biasanya yang keliru di lafal Allahu Akbar Allah. Yang benar Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Kalau dipisah Allahu Akbar Allahu Akbar boleh. Tapi kalau digabung Allahu Akbar Allah. Ngoten nggih. Nah niki nek kleru-kleru sithik jane ya ora apa-apa. Tapi ada beberapa poin yang tidak boleh untuk salah. Contoh asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang ketika ilahnya malah panjangnya pakai mat wajib. Wah ini kurang tepat ya. Nanti beda pelafalan, beda arti. Nah ini bahas lafalnya ini panjang lebar gitu. Bahasa. Tapi intinya disunahkan untuk tidak salah pelafalan. Kemudian hendaknya muadzin memandangkan adzan subuh ini disunahkan. Sebelum masuk waktu subuh itu disunahkan. Jam pinten biasanya Pak? Jam 3. Mriki enten napa mboten? Mboten. Ngen kula nggih mboten enten. Soale nek tenggen kula aneh niku. Tapi kalau di Muntilan niku kathah Pak. Saya pernah ketika nginep di SMA, ada kegiatan nginep, itu saya tidurnya jam 1 karena kegiatan wisuda dan lain-lain, persiapan, tidur di sekolahan. Jam 1 tidur, tiba-tiba ngelilir sudah subuh Pak. Nah, saya ambil motor, saya pengen sholat subuh di luar. Karena nek di sekolah, rencang-rencangnya do hilang. Ele do sare niku teng pundi golek yang ya. Saya keluar sampai di masjid peteng dedet tak masjid ini. Ternyata adanya baru jam 3. Saya enggak lihat jam waktu itu. Wah, jebule kayak jam 3 tuh. Nah, akhirnya di masjid ya jadinya sholat tahajud. Tapi poinnya adalah disunahkan untuk adzan di malam hari itu boleh. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan lingkungannya sudah
sudah siap. Nah, lingkungannya dereng siap kok mangke dadi maksiat repot mboten iki? Repot mangke. Nggih. Hal yang baik ketika di tempat yang belum tepat nanti repot. Nggih. Kemudian masuk ke keutamaan muadzin. Oh, sudah habis gitu. Oke, saya ambilkan poinnya saja. Yang pertama, ketika adzan dikumandangkan, setan menjauh. Pertama. Yang kedua, semua orang yang mendengarkan adzan besok di akhirat menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau dia itu dulu pernah adzan ketika masih hidup di dunia. Yang ketiga, kalau tahu keutamaannya pasti berebutan. Yang tadi hadisnya. Yang keempat, dapat pahala orang yang sholat. Kan luar biasa. Panjenengan adzan, sing sholat sak soft, panjenengan si adzan dapat pahalanya sing sholat. Luar biasa loh. Terus juga dapat ampunan besok di hari kiamat. Akan diberikan keistimewaan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dapat keutamaan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu menjadi bahasane napa nggih? Adzan itu kan seruane Gusti yang dilafalkan mewakili Allah, yang melafalkan muadzin. Bahasane ngoten niku. Maka besok yang memberikan ganjaran adalah hadis-hadisnya. Nah ini kalau sebagai panjang-panjang nih. Jadi mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan akan datang untuk keutamaan jadi muadzin, dan kita bisa masuk pada bagian sunah-sunah mendengarkan, karena beda Pak. Termasuk membaca Allahumma rabb hadhihi da'watin itu disunahkan untuk muadzinnya atau mustamihnya misalnya. Jadi besok kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu jamaah rahmatullah, barangkali ada tanya jawab, kami persilahkan. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, matur suwun. Sederhanane dibenake jame. Biar tepat jam, nggih. Karena krusial, Pak. Jam niku krusial estu. Saestu. Niki termasuk yang bagus niki. Yang seperti ini biasanya awet nih, Pak, nggih. Kalau yang sekarang model yang terbaru, Pak, niki pakai televisi. Jadi televisi, tapi televisinya sudah di setel programnya itu untuk nopo nggih ngeten iki. Sama. Tapi itu full televisi. Jadi jawabannya nggih paling afdol jamnya bisa diperbaiki dulu, karena nek ngiro-iro niku repot nih mangke nggih. Jadi enggak ada kekeliruan. Yang kedua, terus karena tadi terlambat 2 jam, 2 menit, 2 menit, terus muadzinnya berarti sudah menyesuaikan nggih. Muadzinnya sudah dikurangi, mendahului sebelum waktunya. Berarti kurang 4 menit sebelum masuk waktunya, gitu kan? Tetap. Nggih, tepat waktu nggih. Sudah menyesuaikan berarti nggih. Jadi komen ribet nih nek dibahas panjang lebar, jamnya itu bener nggih ini. Terus yang selanjutnya, oh iya ini kalau sampaikan nggih, kemarin sudah tak sampaikan di 2 pertemuan. Ini ada saya tanya jawab 1, kalau saya bisa jawab tak jawab. Nggih. Yang kedua, nek kula mboten saged jawab, himpun ngoten.
Saya jawab di pertemuan yang akan datang. Jadi nek ngertos nggih tak jawab, nek mboten nggih kula tidak mengusahakan karena besok beratnya hisab di yaumul kiamat. Bolehkah melaksanakan sholat ketika baru saja mulai adzan dikarenakan tergesa mau ada kegiatan? Oke. Yang kedua, bolehkah melaksanakan sholat sunnah qobliyah ketika sudah iqomah bagi wanita yang sholat di rumah, misal sholat sunnah fajar? Oke, ini bagus. Yang pertama, ketika kegiatan, nggih. Jadi yang sana baru adzan kita langsung sholat. Niki jamaah putri nggih? Jamaah putri. Jamaah putri paling afdol waktunya sama dengan bapak-bapak. Nggih. Terus muadzin, terus adzan yang kita jadikan patokan putri. Adzan yang kita jadikan patokan adalah tempat masjid yang kita jadikan untuk jamaah. Ya, termasuk misal nanti ada sunah-sunah mendengar adzan. Sing adzan kan masjid pirang-pirang, Pak. Yang kita jawab sing pundi? Yang kita jadikan untuk jamaah. Televisi mboten usah dijawab, Pak. Televisi. Adzan yang jauh mboten. Yang paling dekat. Ini jadi patokannya sih paling dekat atau yang kita jadikan jamaah. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu nggih sama. Ketika sudah masuk waktunya siap-siap. Kalau enggak jamaah misal di rumah, waktunya juga sama. Kira-kira sudah iqomah baru sholat. Seperti itu. Itu yang paling afdal. Tapi kalau bertanya untuk kegiatan, karena kegiatan di sini saya tidak tahu, kegiatannya apa? Ada dua jawaban dari saya, karena saya tidak tahu kegiatannya. Kalau kegiatan itu sangat urgent sekali, maka tidak apa-apa. Misal mau berangkat kegiatan kemana? Mau safar. Oh mau ke pasar, mau kerja, mau berangkat kerja. Ini menurut saya tidak urgent sekali. Kalau panjenengan sik duwe tukune dhewe. Nek kula niki urgent, saya nek telat lecetit mangke dipanggil. Jadi tingkat urgennya itu harus kita bedah lagi. Tapi karena untuk jawabannya karena tergesa-gesa nggih. Tergesa-gesanya ini sesekali menurut saya tidak masalah. Kemarin sudah tak sampaikan, Ustadz niku ono sing remen kalih rukso, nggih Pak nggih. Wonten Ustadz sing mboten patek remen kalih rukso, keringan. Kalau saya kemarin tak jawab sik napa? Sik remen kalih rukso. Kemarin pas sholat maghrib udan deres nggih jamaah ngoten. Kan ada sing rasa jamaah bar iki yo pengajian iki nang kene misal. Nggih, ada. Saya punya teman Ustadz niku ketika safar tidak mau meninggalkan puasa bulan Ramadan, Pak. Aku tetap poso. Anek kula nggih teko tetap buka, gitu. Buka. Ini kecenderungan itu harus tak sampaikan karena saya termasuk sing suka dengan puasa. Maka ini karena sesekali tidak apa-apa. Ini setiap hari tidak boleh. Yang kedua, bolehkah melaksanakan sholat sunnah qobliyah ketika sudah iqomah bagi wanita yang sholat di rumah, misal sholat sunnah fajar? Saya jawab, ketika ini sesekali boleh, sesekali, tetapi ketika misal panjenengan baru sholat sunnah fajar, terus dengar iqomah. Kalau sunnahnya di masjid, kita patokannya di masjid. Misalkan saya sholat sunnah fajar di sini. Kalau baru satu rakaat, afdalnya di napa itu? Di napa? Batalke. Dibatalke. Kalau di rakaat kedua senanggung to Pak, maka orang dicepetke banget, tetapi agak dipercepat, sesegera. Tidak usah dibatalke ning agak dipercepat, tapi tetap dalam koridor tumak nina. Misal wis sujud, gitu, sujud kok iqomah, sujud di rakaat yang terakhir mau iqomah kurang tahiyat, nanggung Pak. Diselesaikan nggak apa-apa. Terus yang ibu-ibu pripun nggih sama. Sesekali. Lah kok sudah sholat sunnah fajar, kok yang sana sudah iqomah. Terus pripun Ustaz? Maka tergantung sholat sunnahnya rakaat yang pertama atau yang kedua. Kalau belum sholat subuhan, kalau belum sholat, maksudnya belum takbiratul ihram untuk sholat sunnah fajar nggih, maka langsung melaksanakan sholat
subuh. Besok bangunnya lebih gasik lagi untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Oke. Karena yang dikejar adalah jamaahnya tadi dan juga ketepatan waktu. Allah itu suka dengan hambanya, diantaranya adalah ibadah hambanya yang sholatnya tepat pada waktunya. Ada lagi mungkin? Wah, kata nih. Oke. So, Jumat? Loh. Oke. Jadi, kalau jawab nih. Khotbah Jumat dengan khotbah sholat Id itu benten hukumnya. Kalau khotbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita mendengarkan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat Jumat hukumnya wajib. Terus kalau nembe niki ngertos Pak, nek modele sholat Jumat kok kados sholat Id. Gitu berarti sholat riyen baru khotbah. Nah, kula nembe ngertos niki. Nggih. Niku mboten sholat Id, Pak. Sholat biasa. Nah, niki repot nih. Kula mboten ngertos niki, kula mboten jawab. Nggih. Kula mboten jawab karena kula mboten ngertos. Nek hukume pripun, terus dasare pripun nek sak ngertosi kula mboten enten wonten niku nggih. Niku sanes. Nggih. Nggih. Ini pengetahuan baru untuk saya. Kalau jawab mboten ngertos mawon. Nanti nek saya jawab panjang lebar mah menerka-nerka ya. Nanti mah jatuhnya don prasangka. Nonton malih. Nggih. Kalau misal kita datang nganggur kita masih nambah dan ada orang lagi yang datang menjalur kita pulang ke sini laku terus untuk yang disampaikan kalau yang pertama yang utama itu yang depan ada kanan terus kita memberi kode atau isyarat atau cara pergerakan yang lain untuk laku ya, matur suwun Pak. Nah niki sebenarnya niki masuk di bab yang selanjutnya, gerakan-gerakan sholat. Nah niki tak jawab bagian ini dulu. Gerakan sholat niku sudah masuk bagian fikih. Nek fikih itu tidak boleh patok bangkrong, tidak boleh kaku. Misal sedekap model sedekap niku Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki sing mboten sedekap, enten-enten. Satu niku gerakan niku nanti perbedaan fikih itu akan berbeda pendapat. Yang kedua, tadi Mas Bu ketinggalan satu rakaat ini dihitung dari mana? Dihitung imamnya sudah selesai rukuk nopo miring. Karena saya ambil dari tarjih Pak. Ini dasarnya ada. Jadi Ali bin Abi Thalib niku ajeng sholat subuh, di depannya ada bapak-bapak yang sepuh lek jalan pelan. Nah, tapi Ali ini nggak mau nyelip Pak, karena ada Ali. Kemudian karena jalan di belakang bapak-bapak tadi, Ali ketinggalan satu rakaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ruku, kemudian rukuknya lama banget Pak, karena memang tidak diperkenankan untuk bangkit dari rukuk, niku ditahan oleh malaikat Jibril. Dalam hadisnya seperti itu. Kemudian Ali ikut sholat subuh, takbiratul ihram, rukuk. Di situ dihitung Ali dapat satu rakaat. Ini dasar yang dipakai oleh tarjih Muhammad. Yang pertama niku, karena satu rakaat niku ada perbedaan pendapat di yang lain. Nanti panjenengan tahulah lagi. Ada yang Al-Fatihah tidak dapat satu ayat aja, itu tidak dianggap dapat satu rakaat. Nah, kita mboten sik niku. Nek Muhammadiyah ikut sing niku yang pertama. Yang kedua, niki ikut gerakan-gerakan sholat. Nah, untuk gerakannya mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ketika kita sholat, Pak,
kita jadi masbuh. Misal di sini ya Pak, dengan di depan atau di belakang Pak? Di tengah belakang. Sini kosong betul. Kosong. Niku lek jawil sebelah kiri. Dalam hadis ini ada berapa? Ini kula mboten hafal hadis ini. Insyaallah hadisnya sahih. Niku Nabi pernah beberapa kali ketika sholat sendiri, sholat sunnah, niku ada sahabat yang ikut jamaah di sebelah kirinya. Terus kali Kanjeng Nabi dipindahkan ke sebelah kanan. Ngeten iki. Nggih, dipindahkan ke sebelah kanannya. Sederhananya seperti itu. Ustaz, nek tiange mboten purun gerak pripun? Nggih pun. Nggih. Karena hukum bagi orang yang belum tahu tadi ya sudah. Nggih. Kita ajeng geser mereka mboten saged, di sana ada jamaah. Ngoten. Pakai tangan kiri dulu, terus pakai tangan kanan. Ngoten, kali. Nah, yang afdol ini kan cuma satu orang ya Pak nggih. Nek dua kan sudah pas, nanti di belakang. Kalau dari Muhammadiyah itu jamaah kalau cuma 2 orang, bapak-bapak nggih, itu kayak perempuan. Satu baris. Nah ini yang perbedaan fikih, karena ada yang ada yang menggunakan mundur ngoten Pak. Ini repot. Kalau jamaah, kalau Nabi waktu itu sahabatnya di samping Pak. Jadi ngeten iki gampang. Nek panjenengan kok ini ada ya resiko. Saya beberapa kali ketemu kejadian Pak. Nah, ini saya anggap di masjid yang majemuk, yang makmumnya niku latar belakangnya macam-macam nggih. Nek Muhammadiyah enak niku. Mriki wis paham, tapi nek kita mampir di masjid, pernah Pak kula nepuk ngoten niku Pak. Tak tepuk ngoten niku ngeten iki malah. Aku malah ngene piye iki? Wah, pengalaman niku. Estu Pak. Tak tepuk, mamah ngeten. Ini maksudnya kayak 2 rakaat kok. Saya akhirnya terus golek makmum sing lain. Yang lain kan. Mah batal kok piye. Pernah juga saya masbuh niku saya membatalkan. Di belakang sama teman saya tak baca belakang kaos ini ada tulisannya Pak. Panitia kiamat. Wes tuh kula ngeten iki begitu mau jenenge di depannya tulisan gede nggih Pak nggih. Sekilas langsung membaca toh Pak. Dan disunahkan juga memakai pakaian yang tidak bertuliskan nggih Pak di belakang sini. Nah, nek bertuliskan saya pas minggu pertama itu ke sini pakai jas yang di sini ada tulisannya, pas ngimami nggih tak lepas. Nggih. Bahkan batik yang sangat mencolok ini mboten enten nggih. Ada batik-batik niku sing mencolok banget Pak. Makmum belakang itu ndeloke iki kok ngene sing kene kok beda ya. Yang saya itu pun disunahkan niku mboten biasa nek niku. Biasa. Memang ada berapa itu disunahkan untuk tidak pakai seperti itu, terutama sing dadi imam niku. Makmum mburi kan wis ora masalah wong mburine ya. Begitu saya lihat depannya panitia kiamat Pak, kula batal ki Pak. Kula pados liyane. Wah tak jamin niku. Semua rakaate mboten kusuk Pak. Kaget kok. Ya niki karena masyarakat kita majemuk, nek kita nggih pun paham ngoten nggih. Nek di sesama jamaah sampun paham, minimal kita pakai di jamaah kita. Minimal niku. Nek nanti sudah terjun di tempat lain yang kita nggak pernah ke sana, kita sedikit menyesuaikan, seperti itu. Ini kemauan Bapak Ibu, nah nanti nek sampai subuh nih kita terus gini, malah buatan auto nih. Kemauan pasti banyak salah, banyak kurang dari apa yang saya sampaikan. Niku kekurangan kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit yang kita pelajari tapi bisa kita praktekkan sehari-hari itu lebih bermanfaat. Saya akhiri nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.